Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini kita akan belajar tentang barisan dan deretan aritmatika. Barisan aritmatika memiliki pola barisan yang berbedanya selalu sama. Misalnya ada bentuk pola barisan dan bilangan seperti ini: U1, U2, U3, hingga UN. U ini menyimbolkan suatu keberapa pola bilangannya. Atau oleh barisan bilangan jika suku kedua kita kurangnya suku pertama itu nilainya sama seperti kita kurangnya suku ketiga dengan suku kedua. Itu namanya bedanya selalu sama atau bedanya tetap antara suku. Jika bedanya selalu sama, itu disebut sebagai barisan dari aritmatika. Tapi jika selisih antara sukunya itu beda-beda, itu bukan berupa barisan aritmatika. Oke, kita langsung ke contoh aja. Misalnya ada pola barisan yang pertama yaitu 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kemudian ada 2, 5, 9, 14 dan seterusnya. Di antara ada dua barisan tersebut dan bilangan ini akan melihat makna merupakan barisan aritmatika. 1 dan 3 itu selisihnya 2. 3 dan 5 itu selisihnya 2. 5 ke 7 selisihnya 2. Berarti untuk suku berikut itu akan bertambah 2 sehingga suku kelimanya adalah 9. Kemudian pola barisan kedua ada 2, 5, 9, 14 dan seterusnya. 2 ke 5 itu selisihnya adalah 3. 5 ke 9 itu selisihnya 4. 9 ke 14 selisihnya adalah 5. Berarti untuk pola selanjutnya atau suku yaitu bertambah 6 sehingga hasilnya 20. Coba perhatikan untuk contoh yang pertama itu memiliki selisih antara sukunya sama, memiliki selisih atau beda yang sama antara suku. Untuk yang kedua itu selisihnya atau bedanya antara suku tidak sama. Kira-kira antara dua pola barisan manakah merupakan barisan aritmatika? Benar ya, itu contoh yang pertama merupakan baris aritmatika karena selisihnya atau saat suku antar sukunya kita kurang itu memiliki bedanya selalu sama. Sedangkan contoh kedua itu tidak. Selisihnya tidak tetap karena ada 3, 4, 5, 6 itu akan bertambah selanjutnya. Kalau ini dia akan selalu bertambah 2 sedangkan ini tidak. Oke, kita ambil contoh yang pertama di mana ada 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Yang mana bedanya ada 2. Contoh perhatikan kembali. 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. 1 ini merupakan suku pertama. Ketiga ini suku kedua. 5 ini suku ketiga. 7 adalah suku keempat dan titik-titik ini adalah merupakan suku seterusnya sehingga menuju UN. 1 juga bisa merupakan simbol A, merupakan suku pertama. Untuk mencari suku keselanjutannya, untuk mencari nilai ini kita bisa menggunakan UN sama dengan A tambah N kurangi 1 kali B. Mengapa kita memakai rumus ini? Karena jika suatu pola barisan bilangan menanyakan suku ke yang lebih besar itu tidak mungkin kita mencarinya cara manual. Misalnya saja 1, 3, 5, 7 contoh ini jika ditanyakan soal berapakah pola bilangan berapakah nilai dari suku ke 100 tidak mungkin kita menambahkan angka tambah 2 lalu sampai 100 dengan cara suku UN sama dengan A tambah N dikurangi 1 kali B. Itu akan mempermudah kita mencari nilai suku ke berapa diminta dari soal. Nah, UN ini merupakan suku ke berapakah yang ditanyakan? A itu merupakan suku pertama, sedangkan B itu adalah beda. Oke, misalkan ditanyakan di soal itu U10 atau suku ke 10-nya berapakah nilainya, maka kita bisa menggunakan rumus ini. UN sama dengan A tambah N dikurangi 1 kali B beda.
Oke, misalkan ditanyakan di soal itu U10 atau suku ke-10-nya berapakah nilainya, maka kita bisa menggunakan rumus ini. UN sama dengan A tambah N dikurangi 1 kali B beda. UN ini diganti dengan U10, N-nya diganti dengan 10 karena ditanyakan suku yang ke-10, kemudian masuk nilai A-nya adalah suku 1. Nah, kita tahu dari soal bahwa suatunya adalah 1, kemudian ditambahkan N dikurangi 1 tadi, N kita 10 hingga 10 kurangi 1 kali dengan bedanya tadi adalah 2. Selisih antara sukunya 2 itu yang merupakan bedanya. Kemudian U10 sama dengan 1 tambah 10 dikurangi 1 itu adalah 9 kali dengan 2. U10 sama dengan 1 tambah 9 kali 2 adalah 18, sehingga U10 sama dengan 19. Langsung aja kita ke contoh soal yang pertama adalah tentukan suku tengah 69 dari barisan 9, 11, 13, 15, 17, dan seterusnya. Nah, kita jawab buat pola barisannya supaya kita mengatakan garisannya berapakah suku pertamanya. Soalnya berapakah bedanya, kita tambahkan A bahwa suku pertamanya itu adalah 9 atau A-nya sama dengan 3. Dan beda setiap antara suku adalah 3. Mengapa 3? Silahkan coba selisihkan sukunya. 9 ke 11 itu pertambahan 3. 11 ke 13 itu pertambahannya 3. 13 ke 15 pertambahannya 3. Karena selalu bertambah 3 sampai 69 hingga beda-bedanya 3. Oke, karena yang ditanyakan itu adalah suku ke-69, langsung aja kita masuk ke dalam rumus umum. Mencari suku pada pola barisan aritmatika yaitu UN sama dengan 69, A sama dengan 9. Maka UN sama dengan 1/2. Di dalam kurung A tambah UN sama dengan 1/2. 9 tambah 69 sama dengan 39. Jadi suku tengah 69 adalah 39. Oke, contoh yang kedua. Dari suatu barisan aritmatika diketahui suku U8 sama dengan 55 dan suku 22 sama dengan 139. Suku ke-60 baris tersebut adalah. Oke, kita buat dulu yang diketahui. Ini yang sudah diketahuinya. Sekarang kita disuruh membentuk suku ke-60, tapi kita tidak tahu bagaimana cara membentuk suku pertama dan bedanya berapa karena tidak dapat pola barisan di sini. Tapi di sini yang diketahui adalah langsung saat suku 8 dan suku 22-nya saja yang diketahui, maka kita harus mencari suku pertamanya dulu dan bedanya. Ada cara cepat untuk mencari beda jika pola bentuk soal seperti ini, yaitu B sama dengan UX min UY dibagi X min Y. Nah, langsung saja ya. Sama dengan UX min UY dibagi X min Y. Nah, langsung aja ya. B sama dengan UX min UY dibagi X min Y. Nah, sekarang kita menentukan yang mana yang menjadi suku X, yang mana menjadi suku Y. Untuk suku X itu merupakan U yang ke-22. Karena suku X ini diuntukkan untuk suku yang paling besar, sehingga ini merupakan suku X, dan suku 8 yaitu merupakan suku Y. Langsung masuk ke soal. Suku 22 min suku 8 dibagi 22 min 8 hingga suku 22 tadi adalah 139. Suku 8-nya adalah 55. X-nya itu nilai N. N pada saat suku X adalah 22 saat
suku X-nya 8. Langsung operasional saja. Jika itu 64/14 hingga bedanya 6. Nah, sekarang kita sudah dapat satu yang untuk bisa dimasukkan ke dalam rumus umum barisan aritmatika. Dan sekarang tinggal mencari berapakah suku pertamanya. Karena kita sudah tahu berapa bedanya, bisa kita gunakan rumus umum itu untuk mencari suku pertama. Pilih aja salah satu antara suku ke-8 atau suku 22 untuk menemukan suku pertamanya. Misalkan yang kita cari yaitu yang paling kecilnya suku 8, sehingga yang ditanyakan adalah A tambah 8 min 1, bedanya tambah A adalah 6. Maka suku 8 kita ganti menjadi 55 karena saat suku 8 nilainya adalah 55 sama dengan A yang mau kita cari ditambah 8 min 17 kali 6. 55 sama dengan A tambah 7 kali 6 sama dengan 42. Kita luaskan 42-nya hingga A sama dengan 55 dikurangi 42 adalah 13, sehingga suku pertamanya adalah 13. Nah, sekarang baru bisa menentukan suku ke-60. Karena kita sudah dapat barisan pertama, suku pertamanya, dan beda. Berarti suku N sama dengan A tambah N min 1 kali B saat suku ke-60 itu sama dengan A-nya. Tadi 13 udah kita cari, tambah dengan N-nya ditanyakan 60 min 1 kali B. Adalah bedanya 6. Suku 60 sama dengan 13 tambah 60 tambah 1 adalah 59. Kali 6, suku 60 sama dengan 13 tambah 354 hingga hasil akhirnya adalah 367. Jadi saat suku 60 nilai dari pola barisan bilangan ini adalah 367. Oke, selanjutnya deret aritmatika. Misalkan suku 1 tambah suku 2 tambah suku 3 dan seterusnya hingga menuju suku terakhir. Itu jumlahkan, yaitu lambangnya adalah sama dengan Sn, atau jumlah berapakah dari yang pertama dia. Untuk Sn itu rumusnya ada dua. Yang pertama adalah Sn sama dengan N/2 kali A tambah UN. Yang kedua adalah Sn sama dengan N/2 kali 2A tambah N kurangi 1 kali B, beda. Sebenarnya rumus yang kedua ini adalah pecahan dari rumus yang pertama. Jika suku N kita sebenarkan, ia menjadi rumus yang kedua. Mengapa rumus ini menjadi 2? Karena ini tergantung pada soal atau kita cari. Jika suku N sudah diketahui, kita cukup menggunakan rumus Sn yang pertama. Kalau misalkan tidak diketahui suku keberapanya itu atau suku N-nya, berarti kita harus mencari dengan cara rumus yang kedua. Langsung saja kita ke contoh. Jumlah 30 suku pertama deret bilangan 30 tambah 28 tambah 26 tambah 24 dan seterusnya adalah. Berarti ini kita cari dulu suku pertama dan bedanya. A-nya itu adalah 30 atau suku pertamanya A-nya 30. B-nya adalah, 30 dikurangi 28 atau 28 ke 30 itu adalah min 2. Berarti pola barisan ini selalu kurang 2. Kalau yang tadi sebelumnya yaitu selalu bertambah ya. Jadi pola barisan aritmatika ini tidak selalu harus tambah, bisa jadi yaitu dikurang. Oke, langsung saja kita ke rumusnya. Sn sama dengan N/2 kali 2A tambah N-1 kali B, beda. Kenapa kita pakai yang kedua? Karena kita tidak tahu suku ke-30-nya berapa nilainya.
Jadi kita harus pakai rumus yang kedua. Sehingga Sn sama dengan 30 per 2 kali 2 kali 30. Berarti kalinya 30. Tambah 30 min 1 kali min 2. Bedanya min 2. S30 berarti menjadi 15. 60 dari 2 kali 30. Kemudian 30 min 1 29 kali dengan min 2. Sehingga hasilnya min 58. S30 sama dengan 15 dikali 2 karena 60 kali min 58 adalah 2. Sehingga hasilnya akhirnya adalah 30. Berarti jumlah 30 suku pertama deret aritmatika bilangan ini adalah 30. Oke, sekian pembahasan dari kami. Apabila masih kurang paham, silakan ulang-ulang kembali. Semoga mudah dimengerti. Sampai jumpa untuk pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.